Program IPDMIP merupakan program kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Asian Development Bank atau ADB dan International Fund for Agricultural Development sebagai lembaga donor yang memberikan dukungan pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan IPDMIP 2018-2022. Adapun tujuan kunjungan ADB ini ialah ingin melihat GP3A dalam merencanakan penanaman dan mengelola sistem irigasi dengan lebih baik dalam memenuhi kebutuhan setiap musim tanam. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu National Project Implementing Unit bertanggung jawab melaksanakan penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pertanian di provinsi dan di kabupaten untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan. 88 komisi irigasi yang telah terbentuk dan beroperasi penuh sudah menjalankan fungsinya sebagai forum koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya pemerintah, petani, maupun organisasi non-pemerintah untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan dan pengalokasian sumber daya air. Telah melaksanakan kegiatan ini sejak tahun 2017 dengan cakupan lokasi di 74 kabupaten dan 16 provinsi. Tahun depan, pertengahan tahun depan mungkin kegiatan ini akan berakhir, dan harapan kami dengan kunjungan Board ADP ke DI Gede Bogor ini dapat melihat salah satu manfaat langsung yang diterima oleh para petani pengguna air dalam program IPDMIP ini. Terutama bagaimana perempuan juga mendapatkan peran penting dalam menggerakkan petani untuk aktif menyusun perencanaan tata tanam dan juga mengelola jaringan irigasi khususnya di DI Gede Bogor. Dan kami berharap setelah kunjungan ini Board ADB mendapatkan gambaran langsung bagaimana investasi yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat, dampak langsung, dan menjadi salah satu masukan dalam penyusunan program dan kegiatan kebijakan di ADB. Officials from Ministry of Housing and Public Works, senior officials of the provincial government and district officials, and most importantly the farmers of this area and Women's Association for Water Management. Let me first of all thank you, all of you, for this very wonderful afternoon and getting together here to welcome this delegation. I on behalf of this delegation extend our most sincerest gratitude to you, all of you, for making it such a wonderful afternoon for this delegation. We are very happy, very excited, and we are so warmly welcomed. We are all overwhelmed by the love and the affection and the friendship that we received here. Let me begin by introducing the distinguished members of this delegation. Asian Development Bank is a 12 members board. We have 9 members here, so that reflects the commitment of the bank to this country and this region. Let me begin by thanking once again all of you. The purpose of this mission is to interact with the beneficiaries of this project, which is very important project for this region, and to learn more, to understand more, so we can do our work better and help you in a more better manner. Agriculture remains very critical. Agriculture and food security after COVID has become very important for any country, and Indonesia being a very big country with a very big population, development of agriculture and food security is very important. And I know water is important input in the agriculture sector. So water usage,
resources are diminishing and many countries are facing water scarcity, so it's very important that water resources are developed and available water is utilized more optimally in a very responsible manner. I think people in this area are doing wonderful. Their agriculture, they are helping this nation to protect their food security. So we look forward to knowing more about your challenges, how the project is doing, how we can do more better to help you going forward. So with these remarks, I conclude my comments, and I once again extend our sincerest gratitude and thanks to all of you for being here and being so welcoming, so warming to all of us, and such a wonderful hospitality. Thank you so much. Jadi turunnya IPDM-IP di Indonesia, khususnya di GP3 Atengker DI Gede Bongoh, merupakan anugerah yang terindah bagi seorang perempuan petani di tingkat DI Gede Bongoh. Program IPDM-IP ini telah membiaskan dampak yang sangat luar biasa kepada kami dan keberadaan kami di GP3 Atengker di wilayah ini, yaitu di daerah irigasi Gede Bongoh. Dan program IPDM-IP ini telah mencerahkan, membuka mata hati, membuka pemahaman, membuka pemikiran kami, dan menginovasi kami dengan gagasan-gagasan, ide-ide baru dari sebuah kata atau sebuah kalimat, yaitu integritas yang partisipatif. Di tahun 2019 itu kami mendirikan sebagai lembaga tani yang beririgasi, yang berbasiskan pendidikan. Kalau kita tidak berilmu sebagai petani, mustahil kita akan bisa berhasil, apalagi akan mencapai kemandirian pangan di tingkat rumah tangga. Untuk negara akan menjadi ketahanan pangan yang berkelanjutan, bertani yang berilmu. Jadi terlahir GP3 Atengker ini diinisiasi oleh Bapak Konsultan ISAI, Bapak-bapak TPM, Bapak-bapak dari PUPR yang tidak henti-hentinya membina, Bapak-bapak dari BWS, dari pertanian, semua pihak yang tidak henti-hentinya membina kami di sini, apalagi Bangda yang tidak pernah capek-capeknya turun, walaupun dari Jakarta beliau turun langsung ke sini membina kami, sehingga kami GP3 Atengker ini membawa kapal tank yang berdiri di sana, logonya adalah pohon beringin yang membawa air ke semua penjuru masyarakat petani. Di GP3 Atengker ini pada tahun 2021 kemarin diinisiasi oleh konsultan bersama Komer bersama PUPR bahwa di sini kita adakan demplot SRI 4 pintu bagi dan 1 kelompok wanita tani. Di masing-masing pintu bagi kita melakukan demplot SRI tanam padi Sri Jajar Legowo 21. Alhamdulillah sampai hari ini bisa meningkatkan hasil pertanian kita yang dari 4 ton sekian sampai 5 ton. Sekarang ini setelah adanya program SRI ini kita mencapai 6,8 ton sampai bahkan ada yang lebih 7 ton. Dan program yang paling nyata yang kami rasakan setelah adanya IPDM-IP ini adalah sistem pertanian terpadu tadi. Sebelum program IPDM-IP ada di NTB di Indonesia, dokumen pendukung sebelum program belum ada dokumen irigasi PSETK apalagi RP2I. Namun sesudah program IPDM-IP turun, kami ikut sebagai penyusun PSETK dan RP2I. If you have any questions, please do raise your hand, dan juga untuk rekan-rekan dari tim IPDM-IP ataupun perwakilan pemerintah atau masyarakat sekitar, silakan. If you have any questions, please raise your hand. Yaitu tentang mungkin masalah sekarang ni petani ramai yang sudah tua-tua. Jadi macam mana untuk memastikan pada masa depan terus ada generasi yang dapat meneruskan usaha-usaha bapa. Kerana saya ada saya sendiri, ayah mertua saya adalah petani, tetapi tidak ada anak pun yang menyambung. Jadi ini di Malaysia juga masalah utamanya tidak ada yang ingin menyambung usaha ibu dan ayah mereka. Jadi bagaimana tak tahu nama apa, GPP apa
meneruskan dari segi untuk memastikan adanya golongan-golongan yang dapat menyambung usaha murni menjadi petani dan bukannya usaha ini akan akhir dengannya tidak ada golongan-golongan yang mengusahakan sekarang ini. Terima kasih. Untuk menjamin generasi muda mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengajarkan betapa indahnya adalah petani dan betapa indahnya kita berbagi. Kalau kita melakukan karena petani adalah satu-satunya harapan untuk bisa berjalan. Kalau tidak ada petani kita tidak bisa di sini. Ini hasil pertanian, ini hasil pertanian, ini juga bisa digolongkan hasil pertanian. Inilah dia matangnya. Itu yang bisa kita janjikan hari ini, harus digalakkan bahwa anak-anak sekecil mungkin sudah diajarkan menanam mulai dari plastik bag, mulai dari menanam di lingkungan pekarangan. Itu yang akan menanamkan di setiap pribadi anak-anak ini beberapa tahun akan datang tetap akan mencintai petani, sehingga kita insyaallah tidak akan khawatir bahwa generasi ke depan akan semakin maju di dalam bidang pertanian. As was mentioned, I grew up on a farm in Canada, and as a young boy, like many of you here, I worked in the fields. So I appreciate the sacrifice and dedication you all make to have a life in the country. And I hope with all my heart that this project has made a positive difference in your life and can be a model for other farmers in the great country of Indonesia. Terima kasih banyak. Thank you. Dengan adanya proyek seperti ini nih, IPMDIP ini kira-kira untuk kawasan NTB gitu ya, khususnya di Lombok, bagaimana melihat prospek ke depannya Pak? Apakah belajar dari pengalaman yang ada di Lombok Tengah gitu ya, ini akan bisa menjadi rekomendasi buat pemerintah secara umum? Dan juga ini bisa menjadi juga referensi buat proyek-proyek di negara lain Pak. Jadi sebagai gambaran Bapak Ibu, banyak sekali proyek-proyek ADB yang ada di Indonesia itu menjadi referensi untuk proyek yang sama di negara lain. Karena mereka menilai dari hasil evaluasi, proyek yang diimplementasikan di Indonesia itu relatif berjalan lebih baik. Jadi banyak proyek-proyek di kita menjadi benchmark gitu ya. And I understand that during these achievements, the Women's Water User Association play a very important role. And we understand that this is very challenging to maintain the irrigation system very well, to allocate the resources justly or fairly. But anyway, I believe that the Water User Association plays a very important role. So thank you very much and congratulate. But my question is, given that the Water User Association is so important, whether the members are volunteer or designated by the government, whether they work for the community for free or get any salary or not, and how could we make sure this kind of Water User Association be sustainable going forward? Thank you. That depends on the government. If the government requests, then ADB will assist. All right. So request must firstly come from the government. The government. Yeah. And the idea, the proposal also based on the replication from the other models. And this, are you sure this IPDME will be replicated to other countries? Yes, the model here, the staff who are dealing with the project and with your various agencies dealing on this project will now take that knowledge also to share with the other countries. Pertama kita dengan kunjungan kerja dari ADB ini sangat terikat, sangat menyesuaikan dengan kondisi Lombok Tengah dan menjadi pilot project dengan GP3A terutama, dan kehadiran dengan program ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat kita secara langsung dan di lapangannya langsung. Nah, oleh karena itu program yang dilaksanakan hari ini ya menjadi komitmen Pemda Lombok Tengah untuk terus meningkatkan pengembangannya. Dan kedua, manfaat lebih jauh malah kaitan dengan pertumbuhan ekonomi kita. Dan program ini luar biasa, sehingga nanti pengembangan usaha masyarakat kita
sebagai petani juga dapat menjadi usaha, sebagai pengusaha produk UMKM kita. Sehingga semoga program ini menjadi komitmen untuk kita lanjutkan terus untuk pemulihan ekonomi di Lombok Tengah ini. Dalam perjalanannya, program IPDMIP juga telah membantu melakukan uji coba sistem pertanian terpadu, termasuk sistem forage intensification dan diversifikasi tanaman pangan. Selain itu, investasi di sektor pertanian primer, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, mengalami pertumbuhan positif per tahun. Tak dapat dipungkiri, sektor pertanian merupakan sektor yang prospektif untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.